Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan catatan RSZ. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa di mana beliau menggali kekayaan rempah Indonesia menjadi sesuatu. Nah, apakah sesuatu itu? Nanti biar beliau sendiri yang akan menceritakan. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini telah dikenal dunia dengan rempahnya, sampai-sampai negara lain datang ke Indonesia hanya untuk mengambil rempah kita. Untuk itu kita perlu tahu kenapa sampai rempah Indonesia ini menjadi perhatian dari negara lain. Untuk itu kita undang tamu kita pagi hari ini, yaitu Bu Ning Hermanto. Beliau adalah owner dari PT Mahkota Dewa. Kami persilahkan Bu Ning, selamat pagi, senang berjumpa dengan Ibu pada acara podcast pagi hari ini. Mungkin kenapa sih Ibu kok milih herbal padahal tanaman kita banyak ya Bu ya? Monggo. Halo sahabat Yampi, senang sekali bisa hadir di sini bersama Ibu Susi yang cantik ya. Masya Allah. Ya. Soal kenapa milih itu juga tidak sengaja, kenapa pilih herbal. Jadi dulunya awal mulanya nih Bu, sebelum saya membentuk KWT, saya tuh mulainya kan dari kelompok wanita tani bunga lili. Nah, ibu saya jatuh sakit, bersimbah darah di kamar mandi, dibawalah ke rumah sakit. Lalu kesimpulan secara medis sudah komplikasi, waktu itu usianya udah 80-an ya. Nah, terus komplikasi yang diabetes lah, yang liver lah, yang ini dan sebagainya, sehingga dokter mengatakan ya udah tinggal disiapkan saja untuk pemakaman. Seperti itu kesimpulan medis. Jadi secara medis ibu ini udah nggak bisa diapa-apain gitu intinya. Lalu kita bawa pulang dong, orang ada obatnya gitu kan. Lalu kemudian ada tetangga yang bisik-bisik, Bu, coba dikasih Mahkota Dewa, rebusin aja, ditambah jahe kunyit kayak gitu. Nah, kita ngikutin apa bisik-bisik tetangga, lalu kita rebus, kita berikan untuk ibu. Dari vonis medis tinggal menghitung hari, istilahnya itu alhamdulillah bertahan 3 tahun. Masya Allah. Bisa bertani keturunan luar biasa. Walaupun ibu istilahnya nggak bisa kemana-mana karena memang udah sepuh ya. Nah, itu awal mulanya kenapa saya menggeluti herbal. Khususnya gitu. Akhirnya menjadi trademark yang Mahkota Dewa karena awal mulanya dari Mahkota Dewa. Termasuk saya sendiri pernah kena tumor payudara, takut operasi. Loh, pakai herbal bisa. Itu nyata, Bu, bukan sekedar promosi, tapi alhamdulillah banget herbal ini ternyata menjadi jawaban aneka macam keluhan. Gitu. Nah, setelah Mahkota Dewa, produk awal tadi itu dari bisik-bisik kan nggak dibiarkan gitu ya Bu ya. Nah, itu mengembangkan apa Ibu dari yang Ibu untuk Ibu sakit? Nah, dari situ apa? Dulunya karena saya juga nggak ngerti bagaimana herbal diolah. Saya itu karena seneng nanam dulu, seneng nanam, lalu saya di Jakarta nggak punya lahan, lalu saya bikin vertikultur di atas ini rumah gitu. Lah terus bisa nanam macam-macam Bu, ya sayur-sayuran lah, ya tanaman herbal lah gitu. Tetapi terus ada penyakit tanaman putih-putih itu loh Bu. Saya tuh mikir, ini saya tanya siapa kalau ada kasus seperti ini. Lalu saya tuh datang ke wali kota. Saya nanya, Pak, saya ini punya
tanaman, terus ada penyakitnya. Saya nanyanya ke mana? Ya. Lalu, oh ibu seneng nanam, iya saya gitu. Lalu saya bawa ke dinas pertanian, suku dinas pertanian Jakarta Utara. Lalu diajak untuk masuk menjadi anggota kelompok wanita tani. Dari situlah saya belajar. Oh herbal ini dari mulai jahe, kencur, temulawak itu dibuat menjadi instan. Itu saya belajar dari KWT Bunga Lili, itu ikut pelatihannya gratis loh Bu. Gitu. Dari situ jadi tidak berpikir untuk pengobatan awal mulanya, hanya merasa bahwa ibu saya, pengalaman ibu loh bisa membaik kok, ya tidak di rumah sakit, di rumah dirawat bisa nggak kesakitan, nggak apa. Jadi saya terus mikir kalau gitu herbal itu bisa dijadikan minuman kesehatan. Lalu mulailah saya itu dari yang instan aja. Dari yang mungkin waktu itu tanamnya polybag gitu ya Bu ya. Iya lah, tapi buahnya saya juga belinya di pasar, nggak punya. Beli di pasar. Kemudian ilmunya dari belajar di dinas pertanian itu. Nah kan rempah kita tuh alhamdulillahnya tersedia ya Bu ya, di pasar tradisional ada, di supermarket ada. Jadi herbal itu dicampur dengan rempah-rempah, itu jadi minuman yang menyehatkan Bu. Contohnya itu. Contoh nih kayak saya bikin ini aja, itu ada kapulogo untuk batuk ya, pulogo, peka itu bunga lawang, bunga lawang, ketumbar, kayak gitu. Lalu lainnya ya ada jahe, ada kencur, ketumbar itu juga bumbu masak ya, bumbu masak. Itu yang membuat saya sangat bersyukur Bu. Lah kalau namanya batuk, apalagi sekarang musim flu ya, saya kadang-kadang kasihan orang flu kok nanti temen gitu cerita, aduh aku nggak hilang-hilang lu batuknya. Udah berapa lama batuknya? Sebulan. Batuk sebulan. Sekarang kayaknya musimnya gitu deh Bu nih. Batuk itu enggak sehari dua hari. Nah itu karena apa? Karena yang hanya mencari solusinya ke obat puskesmas. Nggak mau memanfaatkan. Padahal sebetulnya namanya istilahnya komplementer Bu. Harusnya medis dijalani, tapi ini loh herbalnya masuk seperti suplemennya. Bu namanya batuk tuh menurut saya itu nggak ada kok yang lebih dari seminggu, nggak ada. Paling banter juga 3 hari udah. Saya kalau batuk karena tahu solusinya Bu. Kadang-kadang nakal juga kan di keluar gitu beli minuman gitu ya, nah itu bisa kena. Nah batuk malam hari saya udah tahu, oh solusinya tinggal pakai sambiloto, pakai minuman yang ada rempah tadi, udah jadi kata kita. Saya punya ramuan namanya KPK Bu. KPK itu singkatan kapulogo, peka, ketumbar. Udah itu jadi minuman ya Bu ya. Batuk malam hari, paginya ya wis beres. Nah jadi, itu ya, nah itu mungkin itu perlu diedukasi ya Bu, masyarakat kita. Kalau memang diperlukan saya ajari. Itu kan itu sudah tempat terbuka nih untuk ilmunya ya, menularkan ilmunya sehingga tidak perlulah teman-teman tuh bingung pada saat kita mengalami ya itu tadi antara flu yang gampang ya, cukup kita tanam yang bisa. Kadang-kadang kita nggak nanam Bu, tanam ya misalnya nih contoh saya kan ininya di pot-pot karena punya lahan ya toh, lalu kita kasih pupuk kombek. Kotoran kombek kan Bu. Itu nanti dari situ muncul yang namanya tanaman sirih, macam-macam ya, untuk asam urat, terus rumput laut lah, bukan rumput laut, rumput mutiara itu untuk kanker. Kemudian ada lagi tanaman ini belimbing tanah, itu juga bagus untuk diabetes. Ini di luar belimbing buah ya? Iya lagi, lain lagi. Baru dengar belimbing tanah. Iya, itu tanaman liar Bu. Indonesia tuh makanya luar biasa. Masya Allah ya. Makanya kita nggak kalau diundang ke arisan saya ngajari itu banyak yang nggak ngerti. Itu bisa obat batuk. Iya ini obat batuk saya bilang gitu. Nah itulah Indonesia ini
kaya raya Luar apa ya. biasa. Kita punya 3.500 tanaman obat. Masya Allah 3.500 Iya. yang dimanfaatkan baru 300 Bu. dari Sayang 3.500 berarti Iya. masih peluangnya besar Iya, sekali. lah saya yang sudah malang melintang Iya. tanaman obat kadang-kadang juga Bunda ini tanaman apa? Aduh, kadang-kadang juga nggak kenal ya namanya ribuan ya. Iya, Nggak hafal semua. Iya, iya. Gitu. Nah Bu, mau tanya, apakah 3.500 itu jenis tanaman itu bisa tumbuh di semua daerah atau tertentu? Umpamanya khasnya, umpamanya Jawa Barat tuh tumbuh kayak yang tanaman pinahong, atau apa, terus daerah lain. Itu kira-kira bisa tumbuh atau punya daerah tertentu? Jadi gini, tanaman obat kita ini ternyata saya kan udah keliling ke berbagai daerah Bu, sampai ke fak-fak gitu ya. Saya lihat di sana yuk lengkap Bu, tanaman itu ada semua. Ada semua berarti ya. Iya, jadi tanaman obat itu bisa tumbuh di mana-mana. Karena mungkin negara kita kan tropis ya. Jadi tropis itu biasanya yang memerlukan tanaman yang matahari itu bisa terpenuhi ya. Kalau Indonesia ini percaya Bu, kita harusnya tidak kalah dengan Cina. Iya. Cina tuh nomor 4 loh kekayaan tanamannya. Kita nomor 2. Tetapi pengembangannya terus kepercayaan masyarakat itu kadang ragu. Nah itu karena udah terbiasa apa-apa obat medis konvensional. Saya makanya membuat ramuan herbal itu Bu, saya selalu ada bukti. Jadi misalnya nih asam urat aja contoh atau gula darah. Sebelum minum ramuan herbal dicek dulu dong, kan? Lalu setelah dicek tinggi minumlah herbal. Itu berapa lama Bu ngecek lagi? Kalau ramuan yang saya buat itu 1 jam aja bisa. Saya pernah melakukan penelitian Bu. Keren Bu. 1 jam Bu. Bereaksi. Yang kolesterol, gula darah itu terbukti dari cek darah. Kita pernah melakukan penelitian kerjasama dengan lab. Loh kurang apa? Iya. Sehingga masyarakat jadi yakin. Benar loh. Saya dengan pasien-pasien atau pelanggan-pelanggan saya selalu begitu Bu. Bu, dicek sebelumnya cek dulu, cek darah biar Ibu yakin. Saya kadang-kadang nggak bilang sejam nanti malah beneran kok sejam. Ya udah sehari apa 3 hari deh, nanti dicek lagi hasilnya gimana sehingga masyarakat jadi yakin. Benar. Kalau ada bukti baru mereka mau. Biasanya gitu ya Bu nih ya. Termasuk kalangan medis. Makanya saya teman-teman dokter banyak. Saya selalu gitu, Dok. Kemampuan ya ini ya. Jadi ini yang medis obat yang ini gitu ya. Dokternya kan jadi nggak bisa membantah lagi Bu. Cek darah itu kan udah bukti otentik. Betul. Oh gitu. Nah, Bu, dari pengembangan tadi ya Bu ya, yang tadinya di rumah, terus Ibu mengembangkannya melalui apa? Buka lahan atau gimana itu Bu untuk mengembangkan usaha Ibu? Oke, jadi saya ini kan tergabung di kelompok tani nelayan dan andalan atau KTNA. Teman saya banyak kan. Zaman sekarang kan sudah tinggal WhatsApp. Kamu punya ini loh. Nah, kayak gitu Bu, saya berteman dengan petani-petani. Saya butuh apa-apa udah tinggal WhatsApp. Jadi bahan dasarnya itu tuh dari teman-teman petani juga ya. Gitu. Saya nggak punya lahan non saya Bu. Karena orang Jakarta. Jadi melalui jaringan ini ya, jaringan pertemanan ini. Oke, sampai mana itu Bu? Ibu bahan dasar tuh berasal? Bahan dasar yang terutama banyak memang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Saya juga datengin Bu, petani-petani itu saya datengin supaya mereka pasca panennya bener. Saya masih ingat ketika saya butuh daun pegagan atau Centella asiatica kan untuk vitamin otak tubuh. Maksud saya tadi tuh pengen ngomong pegagan yang dari Jawa Barat tuh loh, maksudnya pegagannya. Untuk Jawa Barat namanya antanan, kan. Nah, saya ke Jawa Tengah waktu itu naik
pegunungan. Jadi ternyata mereka itu dapetin antanan itu dari pegunungan. Oh, subur banget Bu. Tanahnya di sono. Berarti tanaman dataran tinggi itu antanan itu ya. Saya bilang pokoknya Buning tahu seolah-olah saya memposisikan seperti paranormal. Saya bilang gini, saya nggak mau tanamannya dikasih pupuk kimia. Saya bilang gitu. Buning tahu loh kalau ini dikasih pupuk kimia, Buning bisa tahu loh walaupun nggak datang ke sini. Seperti itu saya ajarkan. Jadi organik ya Bu tanamannya Ibu order ini. Jadi itu menambah yakin juga pasien ya atau customer ya bahwa tidak ada obat-obatan di dalam bahan dasarnya. Lagi pula memang kalau produk saya kan udah izin BPOM Bu, jadi semuanya itu ada penelitiannya, ada labnya ya, aman apa enggak, begitu. Saya membuat produk yang untuk diabetes, kolesterol, asam urat. Apa tadi ada bisa ditayangkan ya? Nah, ada jamsi, ada apa namanya jamko, itu semua saya lakukan nih Bu. Nah coba saya lakukan penelitian kerjasama dengan IPB, Pusat Studi Biofarmaka Bu. Saya bawa ke sana formula saya, sampai Profesor apa tuh yang pimpinannya sampai nanya ke saya, Buning kok tahu ini apa resepnya itu dari mana? Saya diituin sama Bu Profesor. Saya bilang, saya Bu resepnya dari langit, dari Tuhan. Walaupun saya sebenarnya juga memang belajar. Saya dengar Ibu kan belajar juga ke Korea gitu. Bukan ke Korea. Ya istilahnya cara pengobatan. Kalau untuk terapinya memang belajar ilmu dari Korea. Ilmu terapi. Kalau untuk herbalnya pengetahuan apa ya? Teknologi segala memang saya kuliah. Dulu nggak kuliah Bu. Sampai tambung kan kalau kita orang saya tuh berapa kali diminta jadi dosen S2. Lah padahal saya S1 aja belum. Terus saya tanya ke mereka, kok saya diundang jadi dosen tamu ini padahal saya belum kuliah S1 aja belum, kok saya diundang ngajar untuk S2, saya bilang. Terus mereka mengatakan ekspertisnya Ibu di expert di bidang itu. Dan saya nulis buku Bu. Nah itu juga sampai saat ini buku saya ada 2. Dibawa ya sayangnya bukunya salah satu ada 20 ya Bu ya. Itu mengenai apa saja? Jadi semua tentang herbal Bu. Jadi mulai dari yang buku yang pertama itu saya tentang pertanian, itu judulnya Bu saya masih ingat, Sawah Mini di Atas Kamar. Saya cerita tentang kegiatan saya nanam di atas kamar. Itu pertama. Kemudian berikutnya buku yang bestseller itu sampai diliput Kompas itu namanya Mahkota Dewa, Obat Pusaka Para Dewa. Itu yang pusakanya para dewa. Artinya Mahkota Dewa inilah ya yang membuka jalan Ibu ya. Betul. Jadi harus jangan lupa gitu ya. Dari situ kemudian saya kursus juga, waktu itu kursus khusus tanaman obat di Karyasari. Saya belajar tanaman obat yang lain, lalu saya gabung-gabungkan, begitu Bu. Jadi ilmu penggabungan ini karena anugerah Allah ya. Anugerah betul-betul, saya bersyukur banget. Kalau kita telusuri kan, kenapa ini dengan ini jadi ini? Nah, itu kan nggak ada ininya ya Bu ya. Kadang-kadang saya belajar itu tuh juga nggak dikasih tahu bahwa ramuan ini herbal ini campur ini nggak ada yang ngasih tahu begitu Bu. Nggak tahu ya. Saya kadang-kadang waktu ditanya profesor itu kan formula saya jamsi itu sampai bisa menurunkan kadar HbA1c. Kalau orang diabetes itu Bu, itu ternyata pengukuran bahwa menjadi sembuh adalah
pengukuran HbA1c untuk mengetahui kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Ini kelemahan Indonesia juga. Banyak yang nggak ngerti. Taunya cuma asal gula darah normal. Nah kalau minum obat terang aja gula darah normal turun ya. Tapi coba dicek HbA1c. Iya. Normal dah. Nah, saya sampai ke sana, Bu. Makanya profesor dari IPB itu nanyain saya, kok ibu tahu kok bisa untuk ini? Oh gitu, bisa ya? Kadang-kadang aneh sendiri, Bu. Ya, saya menciptakan ini nih. Ya. Ini ketika saya Kisendi ini tercipta ketika saya nggak bisa jalan. Gara-gara pernah jatuh, ya toh. Jadi saraf kejepit, Bu, saraf kejepit, saya sakit, sakitnya, Masya Allah, Bu, lah nggak bisa jalan nih, dan ujung-ujungnya harus operasi loh, Bu. Nah, saraf kejepit itu bener. Saya juga dibilang gitu, nggak mau operasi, saya bilang gitu. Tapi mungkin karena semangat tinggi, saya harus bisa sembuh. Kok yang dilalak tuh, Bu, menemukan formula ini. Saya jadi memang saat sakit itu sambil mempelajari herbal apa yang bisa bersifat analgesik. Analgesik kan mengurangi rasa sakit. Ya, betul. Saya cari. Oh, ini lidah buahnya juga bisa, gitu kan, Bu. Mahkota dewa bisa, lidah gurih bisa. Lalu saya punya formula lagi, ada daun jati Belanda. Kemudian itu juga yang mengurangi inflamasi, Bu, mengurangi rasa sakit. Saya gabung-gabung itu ya sambil berdoa, Bu. Intinya nih, ya kalau kita mau bikin sesuatu ya dengan doa, gitu, Bu. Rata-rata apa ya? Inovasi saya itu muncul saat tengah malam, Bu. Saat orang doa malam atau tahajud gitu ya, Bu ya. Suami saya tahajud ya, saya doa gitu ya. Itu gitu. Jadi terus keluar aja gitu ya, Bu, ya. Makanya saya kadang-kadang, dari mana resepnya? Ya dari Tuhan, saya bilang gitu. Nah ini kan Kisendi ini akhirnya saraf kejepit saya benar-benar, Bu, tidak operasi. Bagaimana cara? Nih caranya, nanti sakit hilang hilang saraf kejepit disor atau di apa? Gitu. Ya, jadi ini karena hanya obat luar. Ini teman terakhir, Ibu. Terkini. Kalau terakhir yang saya bikin Ki Hirup ini, Bu. Yang dihirup. Yang terbaru ini sebelum ini. Jadi ini kan cuma krim, boleh ya. Ini anggap saja ini lutut, misalnya waktu itu sakitnya kan lutut. Anggap saja ini lutut, ya kan. Itu cuma dikasih begini, Bu. Nah, seperti ini, ya kan. Terus dioles-oles gini, terus diapain, Bu? Tinggal tepuk-tepuk doang. Asal kita tekun ya, artinya telaten. Ini rutin ya, Bu. Ini biasanya dipakai pagi sore habis mandi. Itu lebih kan pori-pori terbuka. Ya. Nah, ini alhamdulillah yang ngasih testimoni itu beberapa dokter, Bu. Beliau udah minum obat tapi kok nggak hilang-hilang. Nyeri di lutut, nyeri di pinggang. Biasanya. Nah, saya tuh iseng ngirim ini. Beliau kok ngasih testimoni, Buni, terima kasih. Saya pakai Kisendi bisa pulih kembali dari nggak bisa jalan. Ya seperti pengalaman saya. Ternyata saya dengan oles-oles, tepuk-tepuk, itu alhamdulillah banget. Gitu. Gampang toh. Obat luar, jadi ini menjadi andalan kita yang terkini karena nggak bisa diminum, lalu berkembang lagi dari ini kan aromanya ini saya bikin ini yang bisa aroma enggak, yang sekarang banyak flu pilek, itu aja ya, tinggal begitu saja, gampang Pak ya. Tapi ini herbal semua, gitu loh. Itu ya alhamdulillah lah dari ide saya, lalu anak saya yang sulung Mas Bimo itu, ya, bikin ini oh iya, boleh, kita coba. Nah ini kita menguji yang batuk-batuk, Bu, coba pakai nih, cuma dihirup-hirup doang, ternyata bener. Nah saya selalu meminta pendapat orang-orang yang pakai produk kita. Ibu setelah Ibu uji tadi yang melalui keluarga, melalui teman, terus
untuk memberikan ke masyarakat dan itu secara POM gitu ya, BB POM itu diizinkan, dari situ Ibu ke sana. Jadi awal mulanya pokoknya dicoba sendiri, ya kan, keluarga saya bagi-bagi gitu kan. Lalu begitu udah isono bener, ini bener, lalu saya lakukan penelitian masuk ke Badan POM gitu Bu. Jadi semua yang sudah kita jual ya harus ada izin BPOM begitu. Iya. Dari sekian produk Bu, pasti yang terkesan yang mana menurut Ibu? Yang artinya dari sinilah jalan, artinya kita. Tapi saya lihat pemberdayaannya cukup kuat ya. Ya, ke masyarakat. Nah, dari produk yang mana yang menurut Ibu ya memberikan kesan atau memberikan panggilan untuk memasyaratkan? Ya. Kalau sebetulnya kalau awal mula saya dulu Bu seperti spesialis kanker. Obat kita tadi namanya Madeca. Tadi ada tadi Madeca. Ya, itu karena saya sendiri pernah kena tumor payudara. Gitu Bu. Kalau namanya tumor kan pasti harus operasi. Memang. Nah, saya mencoba bisa ditayangkan Mas, yang ada produk Madeca namanya Mas. Ya. Itu yang benar-benar itu betapa itunya. Nah, yang dia Bu, yang tengah itu. Jadi itu yang Ibu terkesan karena itu memberikan dampak yang cukup luas ke masyarakat yang menderita itu ya. Iya Bu, dan saya bersyukurnya Bu ini diminati masyarakat luar negeri. Saya didatengin orang Inggris Bu gara-gara Madeca ini Bu. Ini diminum Bu? Diminum kapsul ini. Kapsul. Izin BPOM ya. Gitu. Iya. Jadi orang dari luar negeri aja pada percaya. Iya. Waktu itu dari Inggris katanya menurut yang ketemu saya itu siapa dia kena kanker payudara, dia berobat di Inggris sana Bu. Itu dia bertanya pada dokternya, ramuan saya ini dibandingkan ramuan dari negara lain, ya kan, sama-sama herbal, sama-sama untuk kanker. Iya. Dokternya bilang, kamu tunggu, coba aku cek lab. Gitu Bu. Mana yang kuat untuk mengatasi kanker payudara gitu. Dicek benar Bu di Inggris sana. Menurut pasien ini loh, bisa katanya, oh kamu harus pakai yang dari Indonesia aja. Ini solusinya. Jangan yang ini. Gitu. Saya nggak berani nyebutin negara lain. Jangan ya. Dan ternyata pakai ini Madeca ini sembuh total pada stadium 4. Nah itu yang membuat saya ya Allah ya Tuhan itu bisa ya memang nanti untuk penyembuhan kanker itu saya mesti ngasih pantangannya, anjurannya apa, anjurannya dengan doa, lalu juga pantang makanan yang fast food gitu tuh Bu intinya, yang dibakar-bakar jangan kayak gitu. Jadi sebetulnya juga sama dengan pantangan medis. Coba kalau medis pasien kanker, emang boleh makan bakar-bakaran kosong-kosong? Boleh kan? Kayak gitu intinya. Jadi Madeca ini benar-benar itu kayak itu ya. Bisa dipercaya Bu. Saya bahkan ada pasien dari Australia. Kenapa saya punya beberapa pasien dari negara lain? Karena dibantu suami saya kan. Itu yang dari Australia itu katanya umurnya tinggal 3 bulan. Dia kanker pankreas. Waktu awalnya Bu, datanglah 10 keluarganya ke tempat saya. Terus meminta pengobatan untuk ayahnya. Lalu saya kasih ini Bu, itu ya alhamdulillah totalnya tinggal 3 bulan, bertahan 15 tahun. Sekarang sudah beliau udah nggak ada ya. Tapi bertahan 15 tahun. Boleh tahu Bu, ini tanaman apa saja yang Ibu perlukan? Saya buka. Nggak apa-apa Bu, supaya masyarakat tahu, ya kan. Saya ini komposisinya sesuai izin BPOM ya Bu. Ada mahkota dewa, umbi dewa, temu putih, temu mangga,
dan Centella asiatica gitu. Nah itu yang terus membuat formula saya sampai sekarang, Bu. Masih alhamdulillah itu banyak yang pakai. membutuhkan ya. Jadi tidak usah menunggu orang terkena tumor, tapi orang yang punya pencegahan keturunan gitu ya. Karena secara medis orang yang punya Iya, keturunan biasanya ya. itu kemungkinan besar kena. Ya, Nah, ya. banyak yang pakai pencegahan. Pencegahan ya. Iya, iya. Dia antioksidannya tinggi. Ini Madeca ini juga saya dibantu penelitiannya zaman dulu namanya LIPI. Sekarang kan BRIN. Ya. Iya, Saya masih ingat yang membantu penelitiannya itu namanya Profesor Dr. Ahkam Subrata, almarhum sekarang. Ya, satu lagi yang masih hidup sekarang Dr. Suprapedi. Itu yang menguatkan saya. Benar Bu Ning, ini benar bisa untuk mengatasi radikal bebas katanya gitu. Iya. Berarti Bu, dari tanaman itu sendiri murni dia mempunyai antioksidan ya. Artinya setiap tanaman itu mempunyai kelebihan yang berkaitan dengan penolakan ini ya Bu. Betul. Ya? Penolakan. Jadi sebetulnya kalau secara keseluruhan tanaman obat itu mempunyai antioksidan tinggi dan antiinflamasi Bu. Kenapa saya terus gabung ngomong sama-sama tujuannya kan? Kenapa tidak hanya satu herba? Iya. Ya, saya berpikir wong sakit flu aja kalau dokter coba ibu flu ke dokter emang dikasih satu macam obat ya kan? Nah saya berpikirnya kayak gitu. Jadi itu harus ada yang antiinflamasi, ada analgesik gitu kan, ada antioksidan. Ini yang saya cari. Gitu. Bu, dari sekian ramuan Ibu ya, komponen terbesar atau komponen yang harus ada itu adalah antioksidan, antiinflamasi, sama antigestik, analgesik kan atasi rasa sakit. Kayak ini sendi ini lengkap ini Bu. Herbalnya memang banyak gitu karena ingin supaya orang tuh nggak kesakitan. Bahkan ini saya bersyukurnya ada yang pakai ini yang menderita kanker. Kan harus pakai ini Bu. Kalau udah parah Bu, kan harus pakai morfin. Pengobatannya. Tapi ada yang nggak punya dana atau takut ini dipakai jadi obat luar Bu. Katanya mengurangi rasa sakit. Ya soal sembuh dan enggak ya itu Allah yang mulia. Tapi ini membantu mengatasi rasa sakit. Gitu. Nah dari produk tadi Bu, nah kalau boleh tahu yang Jamsi ini untuk kencing manis tadi ya. Kencing manis nah itu terukur juga. Terukur. Nah